Halo pendengar, pernah nggak kalian ngalami suatu kejadian, tapi cara kalian meresponnya beda dengan orang lain? Padahal kejadiannya sama persis, yang satu merasa itu akhir dari segalanya, yang satu lagi justru lihat itu sebagai awal yang baru. Nah, perbedaan itulah yang menentukan siapa yang jatuh dan siapa yang akan bangkit. Kadang kita lupa bahwa pikiran itu bukan cuma reaksi terhadap hidup, tapi pikiran itu adalah pembentuk utama dari hidup. Cara kita mikir itu ibarat kemudi yang mengarahkan kapal hidup kita mau kemana. Nasihat paling dalam yang pernah dengar sederhana tapi berat. Kamu adalah apa yang kamu pikir. Pikiran itu melahirkan perasaan, perasaan melahirkan tindakan, dan tindakan melahirkan kenyataan. Jadi pertanyaan pentingnya bukan lagi kenapa nasibku begini, tapi justru kenapa pikiranku seperti ini? Karena sejatinya bukan nasib yang bikin kita menderita, tapi pikiran kita terhadap nasib itu. Coba bayangkan, dua orang kehilangan pekerjaan. Satu bilang, wah Tuhan. Yang satu lagi bilang, mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Akhirnya yang satu ngurung diri, yang satu malah buka usaha kecil dan berkembang. Padahal titik berangkatnya sama, kehilangan pekerjaan. Tapi arah hidupnya bisa berbanding terbalik hanya karena cara mereka menafsirkan kejadian itu berbeda. Sama juga kayak di jalan. Misalnya diserempet motor orang. Kalau kamu mikir kurang ajar nih orang, pasti emosimu akan meledak-ledak. Tapi kalau kamu pikirkan sebaliknya, mungkin dia buru-buru atau karena ada urusan darurat, kamu mungkin tetap kesel sih, tapi bisa menenangkan diri. Hasil akhirnya beda loh. Yang satu ribut sampai bisa viral, yang satu lagi pulang dengan dada lapang walau spionnya lecet sih. Nah, ini penting. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan pikiranmu, maka kamu nggak akan bisa mengendalikan pikiran itu seperti kuda liar. Kalau nggak dijinak, ia bisa bawa kita jatuh ke dalam. Lalu bagaimana cara mengendalikan? Pertama, sadari pikiran. Kalau muncul pikiran negatif, jangan langsung percaya. Tahan dulu, tanya, bener nggak sih ini? Bisa jadi itu cuman suara hati yang lelah. Kedua, ubah sudut pandang. Bukan kejadiannya yang perlu diubah, tapi cara kita melihat kejadian. Kalau kamu anggap kegagalan itu adalah akhir, ya kamu hancur. Tapi kalau kamu anggap itu pelajaran, kamu akan tumbuh. Tiga, dekatilah orang-orang yang pikirannya sehat, karena energi itu menular. Duduk satu meja dengan orang-orang positif, insya Allah kamu pun akan lebih jernih melihat. Sayangnya kita ini sering salah menafsirkan kenyataan, bukan karena hidupnya yang buruk, tapi karena pikiran kita yang sedang lu. Misalnya gagal nikah, bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari hubungan yang tidak sih, tapi kamu malah merasa aku nggak layak dicintai. Padahal itu cuma tafsir dari luka hatimu. Allah itu maha baik. Yang buruk itu cuma prasangka kita. Allah memang tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi Allah menjanjikan makna di setiap masalah. Jadi tugas kita bukan menuntut hidup, tapi menata pikiran agar bisa memahami hidup dengan lebih terang. Pikiran adalah aset terbesarmu, lebih dari harta, jabatan, atau penampilan. Tapi sayangnya pikiran ini jarang kita rawat. Padahal kalau rusak bisa menghancurkan. Maka rawatlah pikiranmu dengan ilmu, teman yang sehat jiwanya, dengan dialog yang sunyi. Karena pada akhirnya hidup cerminan dari isi. Mulai hari ini dengan buru-buru nyalain nasib, tanyakan dulu apa berpikir dengan, karena seperti kata sang Buddha, apa yang kamu pikir itulah yang kamu akan menjadi. Semoga bermanfaat.